Ada seorang istri yang dia punya suami sangat solih. Saking solihnya itu suami, perempuannya nyaris nggak boleh tahu tuh urusan rumah tangga. Nggak tahu, nggak pernah nyuci, nggak pernah nyetrika, ya nggak pernah masak, nggak pernah tahu tuh misalnya saja beli token tuh dari mana, bayar handphone tuh pakai apa, taunya ke apa? BPJS apa, pokoknya dia tahu beres aja segala macamnya. Nah, meninggallah suaminya. Apa yang terjadi? Boleh merana, gitu ya. Serananya saja. Itu cakep Bang Haji. Jadi kali-kali kayaknya kita harus ketemu Bang Haji Roma. Iya, diduetkan ya. Kalau belum ketemu kita berduka. Ya, jadi duka itu serananya saja. Yang nggak boleh adalah duka terlalu dalam sampai menghancurkan hidupnya. Oh, itu. Itu. Jadi bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari gundah gulana dan kesedihan, duka, merana, gitu kan? Ini mohon perlindungan. Kenapa? Karena kesedihan ini bisa menghancurkan. Bagaimana secara psikologis bisa menghancurkan? Ntar kita tanya lagi ke Kang Asep. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bahlul Masail, di mana kita mempermasalahkan kebahlulan demi kebahlulan dengan cara yang bahlul bersama orang-orang yang bahlul. Sebelum dimulai, mari kita minum terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini dipromosikan. Acara ini disponsori oleh Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Silakan download linknya di bawah ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang tema ini adalah tema tentang duka. Asep, duka itu apa sih? Nggak tahu. Kok nggak tahu gimana ya? Saya tanya nih, Asep, duka. Apa itu duka? Ya duka itu nggak tahu, Kang Odi. Loh, kok bisanya bilang nggak tahu, Kak Asep? Kenapa kok ditanya apa itu duka? Katanya kok psikolog. Nggak tahu, padahal kan psikolog. Gimana? Anda kan orang Sunda, saya orang Sunda. dia kan orang Jawa nih. Iya. Anda nanya ai duka, naon duka teh teu nyaho. Ternyata duka dalam bahasa Sunda ya. Iya, duka dalam bahasa Sunda artinya nggak tahu. Nah, makanya yang Anda tanya duka dalam bahasa mana nih? Itulah bahlulnya saya nih. Berarti harus tanya dulu ya, duka dalam bahasa Indonesia. Oke ya, nah kalau ini clear nih ya kan. Nah, tapi duka dalam bahasa Sunda itu artinya tidak tahu. Jadi kalau ada orang Sunda menjawabnya duka itu artinya bukan sedang berduka ya. Ya Allah. Tapi dia nggak tahu dia. Biasa ditambahin duka teuing. Gitu. Duka teuing itu kita nggak tahu amat lah gitu. Nggak ya. tahu amat. Nah, jadi teman-teman ya memang kalau kita saat ini kan dengan gempa Cianjur ini di mana juga banyak korban jiwa ya, banyak orang-orang yang kehilangan, maka kata duka itu di situ. Dalam bahasa Inggris kan digunakan istilah grief ya. Nah, duka itu apa? Kalau kajian-kajian psikologi sederhana saja tuh. Yang dimaksud dengan duka adalah respon seseorang terhadap kehilangan. Gitu aja definisinya. Apapun kehilangannya. Nah, apapun kehilangannya. Nah, respon itu bisa respon apa saja kan? Nah, berarti yang maksud respon itu bisa respon fisik, bisa respon pikiran, ya, bisa respon ucapan, bisa respon tindakan. Nah, itu berarti respon. Misalnya begini, kehilangan. Katakanlah kehilangan, apakah harus manusia? Belum tentu, apapun. Ada seseorang yang mempunyai handphone satu-satunya, handphonenya hilang. Nah, otomatis ada tuh respon pikiran apa? Linglung. Respon fisik apa? Misalnya saja fisik dia menjadi gemeteran gitu ya. Respon emosinya apa? Wah, ada perasaan kemudian campur baur antara marah sama diri sendiri, kesel sama diri sendiri gitu ya kan, kenapa diteledor gitu. Nah, respon ucapannya apa? Misalnya menjadi ucapannya ngawur, misu-misu, kemudian juga
menyalahkan sana sini. Respon tindakannya apa? Bisa saja dia misalnya nempeleng temennya gitu. Nah, jadi respon terhadap kehilangan ini namanya duka. Jadi jangan dianggap sepele gitu. Cuman lu hilang kayak gitu doang. Iya, kata lu belum tentu kata yang ngerasain gitu. Berarti berbagai emosi juga bisa menjadi ekspresi dari duka, nggak harus menangis dong. Nggak harus menangis, bisa marah gitu ya. Karena itu juga adalah respon terhadap. Nah, sekarang problemnya kehilangan itu ada dua nih kalau di dalam duka itu. Ada kehilangan primer, ada kehilangan sekunder. Nah, kehilangan primer itu misalnya gini, katakanlah tadi misalnya di gempa bumi Cianjur ya, ada orang yang meninggal. Yang meninggal itu kehilangan primernya. Misalnya yang meninggalnya siapa? Ayahnya. Nah, tetapi kehilangan sekunder itu adalah ayah ini punya peran apa? Oh, ayah pencari nafkah. Ayah pelindung keluarga. Ayah misalnya saja ayah ini adalah orang yang seringkali selama ini menjadi guru. Ayah selama ini adalah menjadi misalnya saja adalah orang yang di masyarakat adalah menjadi dihormati, sehingga saya juga sebagai anak juga mendapatkan penghormatan. Termasuk sekunder itu. Sekunder itu. Fungsi ya. Nah, fungsi di sini kan. Nah, berarti hilang ayahnya cuma satu, tetapi hilang yang namanya peranannya kan banyak. Ini yang membuat orang itu justru duka itu repotnya di hilang sekunder ini. Hilang pencari nafkah, hilang pelindung keluarga, hilang. Nah, yang ngegantinya siapa? Nah, ini yang repot. Jadi sebenarnya kalau kita pengen ngebantu orang yang berduka tuh sebenarnya bukan satu orang yang dianggap hilang, enggak. Ini orang hilang macam-macam. Kehilangan banyak hal. Nah, bisa nggak kita membantu orang ini supaya ada pengganti ya peran tadi. Ada pengganti pencari nafkahnya, ada pengganti misalnya pelindungnya, ada pengganti misalnya relasi sosial dia. Nah, itu yang barangkali memang tidak mudah saya rasa untuk ngebantu orang-orang yang berduka. Saya kasih contoh ekstrim lah. Jadi ada satu orang nih, contoh ekstrim ya. Saya yakin juga pasti bisa kita temukan itu di Cianjur. Ada seorang istri yang dia punya suami sangat solih. Saking solihnya itu suami, perempuannya nyaris nggak boleh tahu tuh urusan rumah tangga. Nggak tahu, nggak pernah nyuci, nggak pernah nyetrika, ya nggak pernah masak, nggak pernah tahu tuh misalnya saja beli token tuh dari mana, bayar handphone tuh pakai apa, taunya ke BPJS apa, pokoknya dia tahu beres aja segala macamnya. Nah, meninggallah suaminya. Apa yang terjadi? Hilang semua sekundernya ya. Sekundernya kan banyak. Berarti pencari nafkah hilang. Berarti tukang masak hilang. Berarti beli token hilang. Berarti ini. Nah, berarti kan ini adalah berarti begitu si suaminya meninggal, dia menyadari bahwa dia nggak bisa ngapa-ngapain. Betul nggak? Nah, yang nggak bisa ngapa-ngapainnya daftarnya bukan cuma satu, daftarnya banyak. Sehingga kalau dia mau lakukan juga dia nggak tahu gitu. Nah, berarti ngebantu orang ini nggak cukup dong. Hanya sekedar mengatakan begitu ya, misalnya, yo ini adalah sudah takdir Tuhan gitu. Enggak, bagi dia berarti pada saat dia ngalamin kehilangan suaminya itu, kehilangannya kan banyak hal. Kehilangan pelindung, kehilangan orang yang melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D, melakukan E, melakukan F. Nah, berarti kalau kita pengen ngebantu orang ini supaya pulih, nggak mungkin tanpa ngebantu dulu nih supaya ada yang menggantikan dulu untuk sementara peran A, peran B, peran C, peran D. Lama-kelamaan dia belajar peran A, peran B, peran C, peran D. Nah, berarti adalah perlu ada program tuh supaya ngebantu orang ini adalah pulih dari dukanya. Nah, kalau kita nggak punya pemahaman seperti itu, sulit kita ngebantu orang-orang yang berduka itu. Ini yang memang jarang terfikirkan juga oleh kita-kita yang ingin bantu ya. Banyak kan yang kita pikir, yang kita bantu itu pangan gitu. Betul. Ya. Lalu berbagai peralatan-peralatan yang sifatnya itu temporer gitu. Temporer, padahal kita lihat dulu kasus per kasus gitu. Sama aja nggak usah. Nah, kadang-kadang kan duka ini dianggap sepele. Misalnya anak kecil. Anak kecil kehilangan misalnya saja, anak kecil tuh suka dengan misalnya kucing. Anak kucing yang disuka itu meninggal.
Kata orang tua lah gampang kucing mah bisa nyari. Belum tentu, sangat tergantung relasi si anak itu dengan kucing seperti apa. Oh iya. Nah, meskipun dengan jenis yang sama dengan ini tetap ya. Tetap. Nah, berarti kan ada rasa kehilangan si anak. Nah, kita harus nanya ke anak, kamu maunya kayak gimana nih? Dalam rangka menghormati kucing kamu yang hilang. Aku ingin kucing ini dikuburkan dengan layak. Pengen kuburannya seperti apa? Wajib nanya tuh ke anak tuh. Sehingga saya pengen upacaranya seperti ini ya, ikutin aja maunya dia. Karena itu adalah satu-satunya cara yang membuat dia akan nyaman gitu dengan kematian si kucing. Nah, jadi kehilangan itu lucu-lucu. Jadi duka itu kalau selama ini kan cuma dimaknai secara sempit adalah adalah pokoknya orang kalau meninggal dunia. Kehilangan dompet pun orang bisa berduka. Oh iya, betul. Nah, ini ada lucu juga nih, pengalaman lucu sih kalau menurut saya. Tetapi barangkali yang ngalamin mah senap. Suatu kali ini ada pelatihan nih, para pesertanya polisi, jabatan polisi juga bukan polisi tingkat rendah posisinya, polisi tingkat tinggi. Nah, jabatan tertinggi para peserta di antara para polisi itu yang minimalnya aja ajun komisaris polisi, yang tertingginya adalah komisaris besar polisi gitu kan. Ya jabatan-jabatan perwira di kepolisian lah. Ya. Nah, yang menarik ada nih satu orang polisi ini yang hilang dompet. Waduh. Di pelatihan nih hilang dompet. Nah, pertama kalinya orang itu nggak paham gitu ya apa yang terjadi. Cuman orang ini yang tadinya aktif sudah dari hari pertama, hari kedua aktif, ini tiba-tiba jadi pasif, diam, ngelamun, bengong gitu ya. Nah, kemudian saya minta beberapa teman-teman coba deketin, coba apa segala macam. Itu bayangkan seorang polisi begitu hilang dompet sampai dia nggak tahu harus ngapain. Ya Allah. Ya. Padahal kan itu biasa kan dia dilaporin nomor dompet kan biasa gitu. Tapi begitu dia terjadi dia udah bingung. Mungkin di pikirannya gimana buat surat kehilangan ke kepolisian. Nah itu sampai diajari sama temennya. Oke, yang kamu yang ada di dompet apa aja? Oh ini apalagi ini. Oke ya. Nah berarti terpenting di dalam surat ini apa? Uang berapa? Oh, uangnya disebutin tuh sama dia. Oh, uangnya sekian. Nah akhirnya tuh ini akan kita bantu dengan cara begini. Ini akan bantu dengan cara begini. Ini akan bantu dengan cara gini. Nah, ketika semua tema-tema itu terselesaikan, plong dia. Nah, jadi nggak ada beda. Jadi ngebantu orang yang berduka tuh harusnya seperti itu. Kita rinci itu. Yang membebani dianya tuh apa aja tuh gara-gara hilang sesuatu itu. Nah, yang rincian itu adalah gimana cara mengatasinya. Nah, peluang kita ngebantu orang yang berduka kalau sampai ke level itu besar, cepat pulihnya. Oh ya, kalau nggak sampai ke titik itu ya percuma gitu ya. Ya selama ini ya cuma permukaan aja seakan-akan kita sudah melakukan seperti itu. Iya, ibarat kata kalau sakit kepala ini akarnya di mana? Apakah sakit gigi kah? Betul. Ya kan? Apakah belum bayar utang? Betul, kira-kira begitu. Sama dengan orang ada yang sakit perut, datang ke dokter umum. Oh, kamu sakit perut dikasih di obat. Besoknya lu sakit perut melulu. Ternyata setelah dilihat-lihat kata dokternya, wajar orang ini jarang nggak pernah makan gitu ya. Ya ibarat kayak gitu. Iya. Sedangkan minum obat habis makan. Habis makan gitu kan. Oke, nih Ustadz, sekarang terkait dengan duka. Ada satu sisinya di mana duka itu kan ada momen di mana perlu ya adanya, takutnya kan kalau nggak dirilis ini jadi membatin. Betul. Ada juga kan kalau terlalu berduka berlarut-larut juga nggak baik. Betul. Nah, artinya terkait dengan duka ini gimana Ustaz menurut agama Islam? Iya. Sebelum menurut agama Islam, kita menurut Bang Haji Omay Rahman. Wah, menarik nih. Gimana? Merana boleh merana, gitu ya. Serananya saja. Nah, itu. Cakep Bang Haji. Jadi kali-kali kayaknya kita harus ketemu Bang Haji Roma. Iya, diduetkan ya. Kalau belum ketemu kita berduka. Ya, jadi duka itu serananya saja. Yang nggak boleh adalah duka terlalu dalam sampai menghancurkan hidupnya. Oh, itu. Nah, itu. Jadi bahkan Rasulullah SAW mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari gundah gulana dan kesedihan, duka, merana, gitu kan? Ini mohon perlindungan. Kenapa? Karena kesedihan ini bisa menghancurkan.
Bagaimana secara psikologis bisa menghancurkan? Ntar kita tanya lagi ke Kang Asep gitu ya. Tapi intinya bahwa duka itu nggak boleh terlalu berlebihan. Semakin tinggi tingkat duka seseorang, semakin jauh dari kewalian. Karena wali itu di dalam surah Yunus ayat 62, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali itu tidak punya sedih, tidak punya duka. Tidak punya takut, tidak punya duka gitu ya. Artinya duka biasa tapi segera rilis begitu. Kenapa? Karena Nabi Yusuf juga berdoa kepada Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku adukan penderitaanku dan sedihku kepada Engkau ya Allah. Nah, itu ya. Jadi bagi orang mukmin ketika berduka, pertama dan utama adalah mengadukan kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf, yang namanya Nabi itu dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Nabi Yunus ketelan ikan, ya Allah, aku salah apa, gitu kan? Lalu dimuntahin oleh ikan, lalu ternyata di situ ada daun bisa menutupi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau beri pakaian. Lalu ketemu sapi, oh ada susunya, lalu diminum segar bener nih susu. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan susu. Nah, semuanya kepada Allah. Nah, maka begitu pula segala hal itu kepada Allah. Maka ketika dukanya juga kita serahkan kepada Allah juga. Iya, nah ini juga terkait dengan duka. Ini kan Rasulullah pun juga ada tahun-tahun duka, amul huzni ya. Betul. Beliau ditinggal oleh istri tercintanya, betul. ya Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Betul. Beliau ditinggalkan oleh pamannya. Betul. Beliau dilempari oleh kaum Taif. Nah, beliau gimana sih copingnya nih? Cara menghadapinya tuh, Ustaz? Duka itu kan ada juga, kan beliau seorang manusia juga gitu ya. Pertama durasinya gitu ya, itu berapa lama ataupun gimana biar nggak duka lagi itu Ustaz tadi. Iya, setelah itu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Isra Mi'rajkan. Kan ada surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Itu setelah 6 bulan nggak dapat wahyu kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Jadi tidak ditinggalkan gitu. Bahkan ada sebuah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala berupa traveling. Traveling ya, Isra Mi'raj, traveling yang hanya bisa dilakukan oleh beliau, traveling yang luar biasa. Nah, itu setelah beliau berduka. Maka bagaimana caranya? Caranya lagi kembali kepada Nabi Yusuf, kembalikan kepada Allah. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, begitu kan? Nah, jadi kita agar damai senantiasa hatimu. Ya, jadi supaya kita damai itu memang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga duka kita ini nggak sempat menghancurkan kehidupan kita. Karena tadi ternyata respon duka itu variannya banyak ya, dari sikap dan lain sebagainya. Ini bisa menghancurkan kita. Nah, jadi mumpung masih sedikit, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir gitu ya. Allah pasti akan memberikan solusi, Allah dan lain sebagainya. Itu zikir insya Allah akan membesarkan hati kita, menerangkan kolbu kita, menenteramkan sehingga damai senantiasa hatimu, luar gitu biasa. Ya. Nih Kang Asep, nih tadi terkait dari sisi spiritualitasnya itu adalah dengan cara berzikir, semuanya apa-apa Allah lagi, dan lagi. Lalu solusi pemberdayaan ke sini nanti. Iya, nah ini solusi pemberdayaan nih Kang Asep. Enak kalau nunjuk-nunjuk nih ya. Enak banget kalau jadi host itu enaknya gitu Kang Asep. Jadi nanya aja ya, betul, kan nggak punya jawaban misalnya. Nah, jadi gini Kang Asep, tadi itu terkait dengan kebutuhan yang sekunder, kehilangan duka sekunder nih. Betul. Duka sekunder, kalau orang yang paham, orang akan menolong, oh iya nih ada yang penting, yaitu yang sekunder. Tapi terkait dengan orang yang dukanya itu sendiri, dia yang nggak mendapatkan pertolongan sekunder ini, bagaimana nih copingnya nih? Di satu sisi misalkan sudah damai nih ya kolbunya, nah upaya pemberdayaannya gimana tuh Mas? Ya kalau kita kembali ke dalam teori tentang stres, kan ada seorang tokoh yang namanya Salvador Madi ya. Nah, Salvador Madi ini kan memperkenalkan tentang konsep
tentang hardiness. Hardiness itu berarti ketangguhan lah. Nah, di dalam teori hardiness ini adalah berarti orang itu harus punya 3 C. C yang pertama adalah dia ngerasa tertantang dengan sebuah tekanan-tekanan yang ada. Ya, jadi ada challenge. C yang kedua adalah dia komit. Ya, komit itu berarti ada sebuah kesepakatan dengan dirinya ya untuk terus mengatasi gitu ya tantangan-tantangan yang ada. Nah, C yang ketiga adalah kontrol. Nah, C yang ketiga kontrol itu tadi berarti dia harus meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan sikap yang tepat ya. Nah, dalam kaitannya itu juga dia perlu juga mendapatkan dukungan-dukungan dari kekuatan sosialnya dia. Nah, jadi misalnya berarti otomatis bagi orang yang berduka itu ya perlu jujur juga. Perlu jujur dia. Misalnya Betul. dia kan gini, orang lain kan nggak bisa tebak-tebak gitu. Makanya saya kalau datang ke orang-orang yang berduka itu seringkali nggak pernah saya menggunakan kalimat yang sabar, nggak pernah gitu, karena kita juga nggak bisa. Kalau dalam posisi dia juga kita nggak ngerti apa yang terjadi kan. Saya seringkali mengatakan gini, kalau kamu misalnya udah siap, kamu boleh cerita sama saya, termasuk juga kamu boleh mengatakan apapun, termasuk kamu mau minta tolong apa. Saya menggunakan kalimat begitu aja gitu. Jadi sebetulnya dengan itu Pak Asep sudah menerapkan 3L ya. Look, listen, sama link. Nah, jadi orang itu kemudian gini nih Kang, aku nih bingung nih, apa namanya, sementara anak-anakku masih sekolah ini. Nah, kan gitu ya misalnya ya. Primernya, sekundernya. Udah sekunder tuh. Oke ya, berarti waktu ada almarhum ini. Nah, suami kamu kan adalah pegawai negeri. Nah, kadang-kadang banyak si suami barangkali kadang ngerasa masih akan hidup ya, nggak pernah menceritakan tuh tema-tema detail begitu. Iya. Ya, misalnya banyak yang para istri itu ketika suaminya meninggal tuh nggak tahu suami itu punya harta di mana aja gitu ya. Kemudian punya aset di mana aja gitu. Kemudian juga kalau dia pegawai negeri itu adalah harus ngomong ke siapa. Banyak yang nggak tahu. Nah, tugas kita adalah kayak gini nggak usah terlalu khawatir nih. Karena ini karena suami kamu pegawai negeri, begitu kamu meninggal, maka sebenarnya kamu tetap nih bisa menyekolahkan anak kamu gitu ya dengan uang. Nah, nanti kita jelasin tuh secara aturan segala macam. Nah, jadi penting tuh dia curhat sama orang gitu. Iya. Jadi bukan ditelan sendiri gitu, dia penting mengasih tahu gitu ya duka sekundernya apa, dan sebenarnya yang paling repot itu duka sekunder itu gitu. Karena itu yang paling membebani gitu, bukan hilangnya suaminya doang sebenarnya. Dan inilah konsep lengkap takziah ini barangkali ya. Nah, gimana Ustaz? Takziah ini gimana nih? Ini dia takziah. Nah, selama ini takziah itu kan kalau di Indonesia dianggap melayat. Ya itu kalau dia meninggal, saya datang ke rumah orang itu udah gitu pergi lagi gitu aja. Iya kan? Nah, yang penting gua udah takziah kan kebanyakan gitu. Nah, tapi sebenarnya udah termuka. Sebenarnya yang gitu takziah bukan ya? Iya, takziah secara apa ya? Oke lah, secara minim lah ya. Iya. Itu juga udah bagus ya. Alhamdulillah ya. Udah bagus. Tapi memang yang lebih lengkap lagi, takziah sendiri itu berasal dari bahasa Arab ya, azza yu'azzi takziah, yang artinya menghibur, mengangkat gitu, membesarkan gitu kan. Maka termasuk menghiburnya dengan apa? Ya tentunya yang pertama dengan spiritualitas tadi ya, menghibur dengan membawakan makanan, menghibur dengan tenang, urusan-urusan kamu nanti saya bisa bantu menghibur kan, berarti kan? Atau paling minim-minimnya membuat tersenyum. Membuat gitu ya? tersenyum, bukan menghibur ngelawak, bukan. Maksudnya menghibur itu kebutuhan-kebutuhan dia, keperluan-keperluan dia, lalu kita besarkan hati dia, besarkan hati dia. Oh, saya juga dulu begitu kan? Oh, kamu sama dengan begitu, dulu juga beliau begitu. Alhamdulillah sekarang udah begini, begitu kan? Besarkan hatinya untuk semakin begini semakin begitu. Semakin begini semakin begitu. Jadi lebih untuk move on. Apalagi kalau takziah itu membesarkan hati sampai ke solusi-solusi yang berbagai sekunder tadi. Wah, ini baru
paket komplit Jadi takziah. betul ya, jadi ada dua-duanya ini harus sinergi. Iya. Artinya di satu sisi ketika kita yang ingin membantu harus punya kemampuan 3L, mengetahui apa sih kebutuhan sekundernya, Iya. duka sekundernya. Iya. Di satu sisi juga yang mengalaminya juga harus terbuka. Harus biar C 3C tadi. Iya. LL, look, listen, sama ini. Link yang ini. Oh, yang ini 3C baru. Apa tadi? Kemampuan challenge, lalu commit, sama kontrol. Tapi sebelum 3C ada 1C. Apa tuh? Curhat. Curhat. Harus curhat dulu, betul. Curhat dulu. Berarti 4C dong. Enggak, ini pra. Betul tiga ya. The power of Gitu three. ya, the power of three. Iya, Tetap iya. rules of three-nya harus Jangan, ada. jangan. Nggak boleh dihilangin. Itu Kasep ya, biar terjadi sinergitas Ya yang baik kira-kira ya. begitu. Jadi biar kan juga yang duka juga kan boleh curhat sama orang gitu kan. Ya karena juga dia hidup dengan masyarakat sosialnya kan gitu. Nah, karena itu kalau kita kembali ke Cianjur ya. 5C dong. Jadi 5C ya. 5C. Jadi 5C. Kalau kita kembali ke tema Cianjur ini kan berarti ya mereka, kita harus sadari bahwa mereka sedang berduka, itu jelas ya. Iya. Nah, dan kita sadari juga bahwa duka mereka itu sendiri tadi, banyak tuh respon kehilangan atas apa? Atas suami kalau meninggal. Iya. Respon kehilangan atas apa? Harta hilang. Ya kan, harta hilang itu kan, harta itu gara-gara harta tuh apa? Anak sekolah, Iya. macam-macam tuh turunannya tuh. Nah, turunannya itu kan duka sekunder tuh. Iya. Nah, berarti kita penting itu. Nah, pemerintah itu misalnya dengan berusaha mengganti rumah, dengan berusaha anak biaya sekolah segala macam. Sebenarnya program-program pemerintah dalam rangka membantu yang namanya itu dalam rangka juga artinya mengurangi duka-duka sekundernya kan gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian orang ini bisa segera pulih. Nah, berarti tantangan bagi para relawan adalah justru adalah menyelidiki. Jadi kalau program yang paling bagus itu apa? Kalau kita bisa tahu sampai duka sekunder tadi. Dan kita bisa bikin program-program yang memenuhi duka sekunder tadi. Wah, kalau udah programnya kayak gitu cakep tuh. Cakep. Iya, Ya, sesuai jadi dengan- tidak sekedar ngumpulin makanan, ngumpulin ini. Tetapi tadi gitu ya, setelah 2 minggu nggak hilang gitu. Nah, justru yang penting itu adalah gimana nih orang-orang ini bisa bangkit kembali, bisa pulih kembali ya, dengan yang tadinya dia tergantung kepada suaminya, yang tadinya tergantung pada ayahnya, sekarang dia bisa mengurusi yang tadinya peran itu dijalankan oleh suaminya atau ayahnya, sekarang oleh dirinya. Nah, ngegiring ke situnya kan perlu ada proses, perlu ada waktu, perlu ada mentor, perlu ada coach lah gitu. Iya. Nah, siapa yang bisa jadi mentor, coach itu? Relawan ataupun pihak-pihak lain, keluarganya dan segala macam yang sebenarnya mempunyai kemampuan untuk memberikan hal itu. Masya Allah, jadi inilah pentingnya sebuah skill di dalam tanggap kebencanaan ini. Yang pertama, dengan yang skillnya pengusaha menghasilkan banyak uang, dengan uangnya itulah bisa membantu teman-teman yang terkena musibah. Nah, tapi ada juga yang punya skill dalam menterapi, ada yang punya skill dalam ada hipnoterapi, psikologi ya, ada punya skill mentor, ada yang punya skill sebagai coach ya, ada yang punya skill untuk silaturahim, ada yang punya skill untuk memberikan link relasi-relasi yang begitu banyaknya. Artinya setiap orang ini sebetulnya bisa contribute ya di dalam hal itu, yang tidak melulu diukur oleh nominal uang kita donasinya berapa. Ini keren sekali, menarik sekali. Jadi ada orang-orang yang misalnya, mohon maaf nih, kayak ada orang yang punya pekerjaan. Misalnya nih punya pekerjaannya yaitu adalah nitrogen. Aduh, saya nih uang mah nggak punya, tetapi saya ada nih pekerjaan untuk penjaga, katakan saja operatornya nitrogen. Nah, ternyata di antara yang itu tuh ada tuh anak tuh yang kayaknya siap, cocok segala macam. Ya, kemudian dilingkan ke situ, itu juga sama dengan takziah. Takziah, Masya Allah. Itu juga sama dengan membantu orang-orang yang berduka. Karena apa tadi? Duka-duka sekundernya tertutupi gara-gara itu gitu. Iya. Dan ini juga nih adalah salah satu juga di saat kita abai terhadap hal ini, maka efek negatif pun bisa jadi terjadi. Seperti contoh, ada seorang ibu ya yang nggak siap dengan kehilangan suaminya. Ini kan saya juga dengar beberapa terjadi, bukan hanya kasus yang sekarang ya. Iya. Ada yang terjadi malah udah aku nggak punya apa-apa lagi. Akhirnya apa? Apa yang bisa dijual? Akhirnya dirinya yang dijual. Betul. Itulah di saat sudah terpepet ya, udah kepepet dan lain sebagainya.
Ini kita bukan hanya menyelamatkan dari sisi nyawa, menyelamatkan dari sisi perut, tapi dari sisi akidahnya, dari sisi keimanannya, ya, kekuatan mental dan spiritualnya juga kita menyelamatkan, Masya Allah. Artinya ini sebuah bencana ini juga mengingatkan kita, juga membangunkan kita dari keterlenaan kita, agar lebih peduli terhadap sesama kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, karena sudah berhubung jam 6 kurang, sudah jam 2:30 pagi ini, Masya Allah ya, sahabat cerdas, tapi kita masih seger aja gitu ya. Maka dari itu ini karena sudah hampir 30 menit, closing statement dulu nih dari masing-masing. Silakan itu dari Kang Asep. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi saya rasa semua orang pernah berduka, semua orang pernah kehilangan. Duka itu adalah respon terhadap kehilangan itu sendiri. Artinya adalah semakin kita tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan pengalaman, mungkin respon kita menjadi tidak teratur, ngacak, bahkan ngerusak. Semakin kita mempunyai pengetahuan, keterampilan, pengalaman, semakin respon kita terhadap kehilangan itu menjadi terukur, mantap, dan baik. Karena kita menghadapi orang-orang yang sedang berduka, tentunya saja kita perlu peduli terhadap apa-apa saja yang hilang dari mereka, peran-peran apa saja yang hilang gara-gara ada yang hilang itu. Nah, sehingga peranan kita adalah bagaimana kita membantu mereka sehingga mereka untuk sementara mendapatkan pengganti peran-peran itu, dan kita membuat link atau menautkan mereka untuk mendapatkan pengganti itu untuk sementara. Dan di titik lain di dalam perjalanannya adalah mereka bisa mengembangkan itu menjadi keterampilan sendiri. Nah, sehingga yang namanya teman-teman khususnya para relawan kebencanaan, relawan itu tidak, barangkali juga program kita perlu jangka panjang, tidak hanya sekedar pada tanggap darurat ini, tetapi juga kedepannya juga perlu ada program yang membuat orang-orang yang berduka tadi itu adalah mampu mengatasi semua kehilangan sekundernya. Demikian. Masya Allah, luar biasa sekali. Lanjutkan, silahkan Bang Ustaz. Iya, di dalam surah Al-Quraisy itu ada 2 ayat, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yaitu falya'budu rabb hadzal bait, hendaklah ibadah, servis, komunikasi, ngobrol, curhat dengan rabb hadzal bait, dengan Tuhannya bait ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang apa? Alladzi at'amahum min ju', yang memberi mereka makan dari kelaparan, menjaga supaya mereka tidak lapar, wa amanahum min khauf, dan membuat mereka aman dari rasa takut. 2 hal yang paling ditakutkan dari sekunder ini adalah ya kehilangan sekunder. At'amahum min ju', ekonominya bagaimana? Wa amanahum min khauf, setelah ditinggal ini lebih tidak aman dan lain sebagainya. Maka bagaimana? Falya'budu rabb hadzal bait, makin mendekat kepada Allah, perbanyak zikir. Insya Allah ketika kita qalbu tenang, lebih mudah untuk mencari solusi-solusi dari mengcover yang sekunder-sekunder ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semua. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat sekalian yang cerdas-cerdas. Ini kita mendapatkan manfaat yang begitu besar. Artinya untuk Anda yang sekarang sedang berduka, teruslah dekati kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita apa-apa terus Allah terus, maka siap-siap Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan berikan jalan untuk bertemu dengan orang yang tepat. Allah berikan jalan untuk menuju ke sekunder-sekunder tadi, penyelesaian solusinya. Allah siapkan berbagai rezeki yang tidak disangka, tidak diduga. Masya Allah, lengkap sekali. Solusi yang pertama dari sisi spiritualitas, solusi yang kedua dari sisi psikologi. Keren, luar biasa ya sahabat sekalian. Demikianlah podcast Bahlul Masail ini. Silahkan komen dan silahkan di like dan silahkan di share untuk mendapatkan pasif pahala sebanyak mungkin ke rekan, sahabat, saudara Anda sekalian. Jangan lupa tonton podcast-podcast yang sebelumnya dan saksikan podcast-podcast yang berikutnya. Sekian dulu, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.